Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kasus anjing rabies meningkat, 8 kecamatan di Karangasem masuk zona merah. Kakak beradik ditangkap polisi karena mencuri uang pedagang pasar 20 juta rupiah. Usaha kerajinan Tedung kembali bergairah setelah sempat lesu akibat pandemi. Susanto dan Maulana, asal Kelurahan Banyu Asri, Singaraja, tertunduk malu saat digelandang polisi Rabu pagi kemarin. Kakak beradik ini ditangkap polisi karena mencuri uang di salah satu pedagang pasar anyar. Kedua tersangka mencuri saat korban sedang tertidur pulas. Mereka mengambil tas korban yang berisi uang tunai 20 juta rupiah lebih. Pasar anyar, jadi pasar anyar untuk kerugian 20 juta 100 ribu rupiah. Jadi kronologisnya, jadi mereka ini datang ke pasar ini melihat korban itu sedang tidur dan menaruh tas di sebelah korban. Jadi mereka ada niatan untuk mengambil barang itu untuk dimiliki sendiri. Jadi setelah melihat, mereka bersama-sama mengambil, lalu langsung pergi meninggalkan TKP. Dan berdua ini siapa? Berdua. Ya, berdua. Jadi ini berdua kakak adik ya? masih yang ini bersaudara. kakak adik dah? Iya, masih bersaudara. Yang pas mengambil yang mana? Si ML. Oh, yang ambil SS. Sorry. SS. SS bawa, ML bawa motor. Kan berdua ya. Jadi satu bawa motor, yang satu ngambil. Uang hasil pencurian digunakan tersangka untuk berjudi dan membayar utang. Jadi online ya? Togel apa? Togel. Slot. Enggak main ya? Itu semua dihabisin di sana? Enggak isi 20 juta, cuma 6 juta isinya. Oh, 6 juta isinya. Diajak sama kakak apa gimana? Saya Kamu yang ngajak kakaknya? ya, Kenapa gitu? ya untuk utang, bayar utang. Itu ibunya diintai apa gimana? Apa langsung ketemu itu aja? Ketemu cuma kebetulan. Oh gitu. Tapi tahu dia bawa uang gitu enggak? Enggak. Atau nyampak dulu? Ya. Kedua tersangka yang berprofesi sebagai buruh ini mengaku hanya mencuri di pasar anyar Singaraja. Keduanya dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Enam orang perwakilan warga desa Adat Serangan datang ke kantor Kejaksaan Negeri Denpasar Rabu kemarin. Mereka datang untuk berdialog terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan di Lembaga Perkreditan Desa Serangan. Warga mempertanyakan kejelasan penanganan kasus LPD Serangan yang mengalami kerugian 6 miliar rupiah. Mereka juga menyerahkan surat tuntutan agar kasus LPD Serangan segera diselesaikan. Berharap sih Kejari segera untuk memproses mempublikasi calon tersangka. Bahkan tadi komunikasi dengan Pak Kasih Intelnya, beliau lagi sedang menunggu hasil audit internalnya. Nah, kalau hasil audit internal sudah selesai, calon-calon tersangka yang sudah dikantongi pasti akan dipublis itu. Nah, tetapi dalam kesempatan ini kami juga dengan warga juga, dengan tokoh-tokoh masyarakat juga berharap ini tidak ada lagi yang namanya intervensi dari para penguasa gitu. Karena ini kita melihat bahwa masyarakat sudah banyak dirugikan gitu. Nah, di satu sisi banyak lagi masalah-masalah yang muncul ketika kalau ini tidak segera diproses gitu. Bahkan hari ini juga kami mau ke Kejati membawa surat tuntutan warga yang waktu kami jumpa pers. Sekaligus nanti kami minta di Kejati, kami ingin juga melakukan semacam dialog kayak seperti yang kami lakukan di Kasih Intel di Kejari. Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan BPK
sebelum mengumumkan tersangka. Tidak ada kendala, kami hanya tinggal menunggu hasil audit dari mungkin karena kita pakai audit internal. Sampai sejauh ini sudah ada berapa saksi Pak? Sudah ada penambahan? Sejauh ini saksi sudah kami anggap cukup, sudah ada pemeriksaan saksi. Mungkin nanti tinggal menunggu hasil audit lingkungan negara. Berapa calon tersangkanya Pak? Calon tersangka belum kami ini, pokoknya tunggu aja. Nanti kita setelah ada audit kita umumkan langsung dan kita. Kalau saksi yang diperiksa ada berapa orang Pak? Itu udah ada belasan ya. Sejumlah klien Banjar Adat Desa Serangan sebelumnya melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan di LPD Desa Serangan. Akibat kasus itu, LPD Desa Serangan mengalami kerugian hingga 6 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pasca arus balik Lebaran, tim Justisi Pemkab Karangasem melaksanakan sidak pendatang di sejumlah wilayah. Salah satunya dilaksanakan di Kelurahan Karangasem. Dalam razia ini, petugas menyasar sejumlah rumah kos. Penghuni rumah kos diminta menunjukkan kartu identitas untuk pendatang kependudukan. Hasilnya, banyak pendatang yang belum mengantongi surat keterangan tinggal sementara dari kelurahan. Pendataan penduduk pendatang sebagai antisipasi Trantibum Linmas di Kelurahan Karangasem dibantu oleh personil dari Polsek Karangasem dan juga dari Kecamatan Pol PP juga untuk mendata kiranya ada warga dari luar daerah yang masuk ke Kelurahan Karangasem. Jadi kita himbau untuk mengurus administrasi dan untuk tetap melapor ke lingkungan dan juga ke kelurahan. Hasilnya yang ditemukan hari ini? Sementara kita hari ini turun di 3 titik lingkungan, memang masih minim warga penduduk pendatang yang kita temui. Jadi kedepannya mungkin kita akan jadwalkan ulang Pak ya, untuk melaksanakan pendataan ke lingkungan-lingkungan, karena mungkin hari ini mungkin karena baru 1 minggu lewat dari hari raya, warga yang mudik belum pada balik. Pendatang yang belum mengantongi surat keterangan tinggal sementara atau SKTS diminta untuk langsung mengurusnya ke kantor lurah. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.